Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir. Semua hadir. Bagus, luar biasa. Nah, baik. Nah, sebelum kita mulai dengan pelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Pak minta kesediaan Viana untuk membawa kita dalam doa. Dan teman-teman semuanya, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku. Semangat. Dan tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga di mana, bangga berenang untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Silakan duduk. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita buat kesepakatan. Kesepakatan yang pertama, Jangan makan di kelas. jangan makan di kelas. Desa, Jangan menyontek. jangan menyontek. Terus, Jangan makan jajan di kelas. Yani, Jangan ribut. Jane, Kalau keluar harus izin. tambah satu lagi Valdo. Pergi besok antri. Pergi WC harus antri. Baik. Jadi kesepakatan kelas itu bertujuan supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan aman dan tertib. Baik, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pasti tadi pagi kalian sudah melakukan 7 kebiasaan. Siapa yang bangun lebih awal? Angkat tangan. Siapa yang berdoa? Semua. Berarti kalian semua melakukan 7 kebiasaan. Karena 7 kebiasaan itu bermanfaat untuk
kita. Sehingga kita bisa menjadi anak Indonesia yang bisa berguna untuk diri kita dan orang lain. Nah, sebelum kalian ke sekolah, langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan sebelum kalian ke sekolah? Silakan Yani. Mandi. Mandi. Fani. Berpakaian. Berpakaian. Tessa. Setelah berpakaian, sarapan. Berpamitan kepada orang tua. Berpamitan kepada orang tua. Pak Piana. Berangkat. Berangkat ke sekolah. Jadi, itu. Yang kedua, kalian bayangkan, apa yang terjadi sebelum hujan turun? Ros. Awan mulai gelap. Awan mulai gelap. Yani. Mendung. Mendung. Fani. Angin mulai sepoi-sepoi. Angin meniup sepoi-sepoi. Jane. Hujan mulai rintik-rintik. Satu lagi. Kalian pasti suka makan mie kan? Ya. Pasti tahu langkah-langkah dalam membuat mie. Ada yang tahu? Silakan. Ani. Masak air. Masak air. Sampai Mendidih. mendidih. Yang kedua, Ros. Taruh bumbu di mangkok. Taruh bumbu di mangkok. Yang berikut, Desa. Tuangkan air ke mangkok. Nah, setelah air mendidih, kita tuangkan air ke mangkok. Setelah itu, Siap disajikan. tuangkan air ke dalam mangkok yang berisi mie. Lalu, taruh bumbu, dan setelah itu, siap disajikan. Itu beberapa langkah. Jadi, langkah-langkah itu adalah pola. Pola yang dilakukan terus-menerus untuk menghasilkan sesuatu. Ya? Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Kita akan belajar berpikir seperti komputer dengan mengikuti langkah-langkah yang jelas. Kita berpikir seperti komputer. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi komponen berpikir komputasional. Yang ketiga, melakukan aktivitas unplug atau tanpa menggunakan komputer yang melatih berpikir komputasional. Yang berikut, menerapkan langkah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Pak harapkan agar setelah kita belajar, kalian pulang dapat memahami bagaimana berpikir komputasional dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah, ada yang bisa membaca? Fani, silakan baca depan. Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan membuat langkah-langkah yang jelas dan teratur. Oke, jadi berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan membuat langkah-langkah yang jelas dan teratur. Kita berpikir seperti komputer. Kita berpikir seperti komputer. Kita menyelesaikan masalah dengan membuat langkah-langkah yang jelas dan teratur. Seperti tadi kita memasak mie. Untuk menghasilkan mie yang enak, kita harus mengikuti proses itu. Langkah-langkah itu dengan jelas. Kalau kita salah membuat mie dengan langkah-langkah yang benar, maka akan menghasilkan mie yang kurang enak.
Demikian juga tadi kita sebelum berangkat ke sekolah, kita melakukan langkah-langkah itu dengan benar, maka kita bisa melewati hari itu dengan baik dan mengikuti pelajaran itu dengan aman dan nyaman. Kalian bayangkan kalau kalian ke sekolah lalu tidak membawa peralatan tulis. Nah, pasti kalian bingung kan? Itu. Terus bagaimana kalau kalian tidak sarapan? Nah, berarti kalian lapar. Itu akan mengganggu proses belajar. Jadi masalah itu diselesaikan dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur. Kita bersiap-siap ke sekolah, maka kita harus mengikuti langkah itu. Memasak mie. Terus kita membayangkan hujan turun. Sebelum hujan turun, gejala-gejala itu pasti kita tahu yang membuat kita akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan jelas dan teratur. Selanjutnya, ada komponen dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi. Hani silakan baca tentang dekomposisi. Dekomposisi adalah membaca masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, itu dekomposisi, memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Baik, sekarang kita akan bermain game memecahkan masalah. Pak akan bagikan kertas dan kalian melipat kertas menjadi bagian-bagian yang kecil yang bisa menghasilkan gambar kucing. Sudah bisa lihat ini? Kalian harus melipat kertas menjadi bagian-bagian yang pada akhirnya menjadi kucing. Silakan bersama-sama. Lipat yang rapi sehingga bisa menghasilkan lipatan yang benar. Ya. Sudah? Sudah atau belum? Sudah bisa membentuk mata? Ini ada. Silakan.
mengikuti sudah? Sudah? Baik. Maju. Silakan tampilkan. Maju. Bawa itu. Satu orang saja. Satu orang. Faldo, maju. Bawa ini. Silakan berdiri. Lalu bukan menghadap ke sana, teman-teman. Nah, ini. Pegang seperti ini. Oke, jadi ini. Jadi, dekomposisi. Kita memecahkan masalah. Jadi, bagaimana kita membuat masalah itu menjadi bisa dipahami dan sederhana. Menjadi bagian-bagian kecil. Tadi, kalian disuruh membuat kertas origami. Melipat kertas menjadi bagian-bagian kecil yang membentuk kucing. Jadi coba angkat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bisa ditempelkan di depan. Silakan. Nih, silakan tempel di papan. Silakan tempel seperti ini. Sana tempel sendiri. Tempel situ, lurus di situ ya. Sini, tempel di sini. Oke. Di sini kau punya di sini. Dekat-dekat. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Kita menuju ke komponen yang kedua. Pengenalan pola. Yani silakan baca. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Oke, jadi pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Baik, untuk aktivitas pengenalan pola, Pak akan bagikan. Kalian akan membaca dan memahami
Nah, ini saja. Sesuai dengan instruksi yang diberikan. Silakan. Diskusi secara bersama-sama. Silakan. Silakan. Pakai yang ini. Oh, ini ada orang sini. Itu juga bisa. Ini kali kasih ini. Dibuat yang rapi. Nah, belum harus rapi sama. Teliti baik-baik ya. Ini yang bisa di ini. Ini cocoknya ini. Ini tidak bisa. Ini kan harus bisa bedakan tuh warna itu. Lebih cepat, Bun, lebih cepat. Ini harus. Ini kan hijau, ada hijau. Hijau tuh. Ya sudah, lanjut. Sudah? Lebih cepat ya. Oh, ini. Silakan pakai yang ada. Lihat pakai yang ada. Yang penting tidak terlalu berbeda jauh ya warnanya. Harus bawa lengkap. Silakan. Sesuai dengan kalian punya pilihan, silakan.
Sudah? Kamu ini sudah? 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 Oke. Dua orang maju. Fani. Tiana dengan Fani. Tiana. Tiana dan Fani. Oke, silakan. Nah, sudah menyelesaikan membentuk pola. Nah, jadi ini mengenali pola. Berarti kita mengidentifikasi kesamaan. Jadi kesamaan yang pertama itu, pola yang pertama. Nah, itu bulatannya. Itu dia pertama warnanya apa? Hijau. Lalu kuning. Nah, itu dia selang-selang satu. Tadi hijau, kuning, hijau, dan kuning. Yang kedua, dia polanya juga sama ya. 2, 1, 2. Nah, jadi ini merupakan pengenalan pola. Baik, tepuk tangan untuk mereka berdua, silakan. Silakan ditempel di papan. Dipajangkan di papan. Silakan. Baik, yang berikut kita masuk ke komponen yang ketiga. Yaitu abstraksi. Silakan Ani baca. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan, yang hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Oke, abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan. Nah, kita menyaring informasi, misalnya informasi yang diberikan kepada kita. Kita dengar yang baik-baik saja. Yang tidak penting, kita tidak usah terima. Berarti kita saring yang baik. Kita saring yang baik. Dan kita hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, kita fokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Yang tidak relevan artinya yang tidak sesuai dengan informasi yang kita harapkan. Informasi yang kita harapkan. Nah, untuk memahami ini, kalian harus menyelesaikan, menemukan pola yang tepat, ukuran yang tepat. Menemukan ukuran yang tepat.
Pasangkan sesuai dengan lihat baik-baik. Nah, mengikuti. Nah. Sudah? Tidak ada lem kalian. Kalian punya tidak ada lem. Hah? Kalau ambil lem di kantor. Sudah, lemnya di atas ya. Sini. Silakan. Silakan duduk. Sedikit saja, banyak ya. Cepat taruh begini dulu. Cepat sekali. Kertas, pegang kertas itu. Ini. Ya toh. Silakan. Cepat. Jangan tempel di bawah begini, tempel di atas ini supaya bisa membedakan. Sudah? Lebih cepat.
Sudah? Oke, silakan. Laporkan. Ganti lagi yang lain. Oke, silakan. Tessa, maju. Baik ini. Nah, kalian sudah menyelesaikannya. Jadi, menemukan ukuran yang sesuai. Oke, jadi ini berarti kita menyaring informasi sesuai dengan gambar. Kita tidak menerima semua informasi yang diberikan. Jadi itu makna dari abstraksi. Oke, tepuk tangan untuk. Silakan ditempelkan di papan. Ini. Silakan ditempelkan di papan ini, silakan. Di atas kan, lurus di atas, ntar begini, begitu. Oke. Baik. Kita lanjutkan lagi komponen yang berikut, yaitu berpikir algoritmik. Pani, silakan baca. Berpikir algoritmik. Algoritmik. Algoritmik yaitu penyusun langkah-langkah instruksi, lihat baik-baik. Instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Oke. Berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi, kita menyusun langkah-langkah. Untuk memahami ini, kalian semua berdiri. Agak berbaris. Silakan. Itu. Oke. Sebelum kalian lakukan apa yang Pak instruksikan, kepada kalian semua, kalian harus memahami aturannya. Jadi sebentar melompat satu langkah. Jadi ketika Pak menyebutkan angka, kalian melompat. Angka 1 melompat ke depan. Angka 2 melompat ke belakang. Angka 3 melompat ke kiri. Dan angka yang keempat melompat ke kanan. Siapa yang tidak menyelesaikan dengan baik, berarti dia kalah, dan siapa menyelesaikan dengan baik, dia menang. Oke, silakan. Siap? Siap. Oke, yang salah langsung duduk. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 1, 4. Oke, ada yang Kak, oke. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2,
1, 2, 3. Oke. Masih? 1, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 2, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 4, 3, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 3, 2. Oke. Mereka semua menjadi pemenangnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Jadi itu beberapa komponen dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu apa tadi? Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat berpikir algoritma. Itu merupakan komponen dalam berpikir komputasional. Kita memahami ini, berarti kita bisa menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari dengan benar. Karena kita mengikuti langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Kesimpulan. Oke, baik, kita sampai pada kesimpulan. Kita sampai pada kesimpulan. Jadi, berpikir komputasional. Yang dimaksud kita berpikir seperti komputer yang dapat membantu kita dalam kehidupan keseharian kita. Seperti yang pertama itu kita membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. 3, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Dan yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Jadi itu pentingnya kita belajar berpikir komputasional. Kita berpikir seperti komputer. Seperti kita menyelesaikan masalah secara teratur. Kita masuk di refleksi pembelajaran. Apa yang kamu pelajari dari berpikir komputasional? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Berpikir komputasional berarti kita silakan. Berpikir komputasional adalah
Ada yang bisa? Silakan, Fani. Cara menyelesaikan masalah dengan membuat langkah-langkah yang jelas dan teratur. Oke. Berarti kita belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan jelas dan teratur. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Senang. Apalagi? Gembira. Senang, gembira, bahagia, dan mengharapkan bahwa kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menerapkan. Seperti kita memasak mie, kita sebelum ke sekolah apa-apa yang harus kita siapkan. Bagaimana menyelenggarakan pesta ulang tahun, apa yang harus kita siapkan. Ya. Jadi harapannya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan sampai di sini? Semua jelas? Jelas. Oke, baik. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita kali ini, untuk minggu depan kita akan masuk pada materi tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi kita akan belajar seperti biasa dan kalian diharapkan supaya bisa hadir tepat waktu. Sebelum kita akhir pelajaran ini, mari kita tutup dengan doa. Marilah kita mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Dalam Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.